you don't forget. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat berkumpul pada pertemuan ini. Salawat beriring salam kita sajikan ke pangkuan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah dan juga dari zaman kegelapan menuju cahaya terang benderang. Dan terhormat kepada Bapak Saifullah Isri dan Bapak Fajarul Azan yang selaku pembimbing kami dan juga teman-teman sekalian yang telah hadir pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Adifah Ramadina sebagai moderator. Ada rekan saya di sini Ulfia Hidayat Akbar sebagai presentator, Adifah Ramadini sebagai notaris dan Raihan Jumaila sebagai dokumenter. Dari kelompok 8 akan menyampaikan materi yang berjudul Dinamika Kehidupan Kontemporer, Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja penyampaian materi yang akan dibawakan oleh saudara Ulfia. Kepada Ulfia, tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Okay, before we start this presentation, let me introduce myself again. My name is Ulfia Hidayat Akbar, and you can call me Ulfia or Fia, and anyone you prefer. I'm going to discuss the presentation about dinamika kehidupan kontemporer, tantangan dan peluang di era globalisasi. Pertama kita masuk dulu ke latar belakang. Nah, jadi kali ini saya membahas tentang kehidupan kontemporer. Sebelumnya, saya mau tanya sama teman-teman, tahu nggak kehidupan kontemporer itu gimana? Ada yang tahu? Kontemporer itu sama nggak sama kehidupan modern? Bisa dibilang sama? Bisa? Tapi bisa dibilang sama, jauh lebih besarnya, cuma ada perbedaan. Di sini dibilang kehidupan kontemporer itu berarti pola hidup yang kita jalani masa kini atau kita berada sekarang di masa ini, di mana itu terbentuk oleh globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial yang kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari. Dari perubahan ini akan mempengaruhi nilai, budaya, moral, gaya hidup kita, dan identitas masyarakat. Nah, di sini Islam merupakan agama universal yang dimana Islam memiliki prinsip yang tetap relevan dalam menyesuaikan kehidupannya dengan kehidupan kontemporer. Setelah itu, kajian Islam juga menghadirkan ijtihad baru apabila nanti ada suatu hukum yang tidak langsung tertulis dalam Al-Quran ataupun hadis, dan pendekatan baru dalam memahami persoalan umum. Nah, ketika kita berbicara kehidupan kontemporer, pastinya tidak lepas kayak kita bilang sama antara kehidupan modern sama kehidupan kontemporer. Cuman itu ada dua sisi yang berbeda. Apa perbedaannya? Kehidupan modern itu dia dimulai ada pada zamannya, yaitu di tahun ke-19. Sedangkan kehidupan kontemporer itu kehidupan yang kita jalani masa kini dan akan terus bertransformasi ke depannya, berubah. Dia nggak akan selalu stay. Nah, adapun bentuk-bentuk yang mempengaruhi kehidupan kita masa kini, yang pertama itu ada globalisasi dan keterhubungan dunia. Ketika kita berbicara globalisasi, pastinya itu bagaimana arus yang dibawa oleh dunia ini membawa antara satu dunia ini terhubung dengan dunia yang lainnya ataupun dengan berbagai negara. Di sini dijelaskan bahwasanya proses menduniawi ini bisa menghubungkan antara satu negara ataupun lebih daripada negara. Yang kedua, ada individualisme dan pluralitas budaya. Kalau kita berbicara tentang individualisme, pasti itu sebagai sebuah dalam pikiran kita memikirkan bahwasanya individualisme itu kemandirian, kebebasan, dan sedangkan pluralitas budaya itu adalah perbedaan yang ada dalam budaya. Nah, dari poin kedua ini, di mana kita masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih budaya yang ada, baik itu agama, misalnya nilai-nilai yang ada di sekitar masyarakat serta budaya-budaya yang akan kita jalani. Yang ketiga yaitu perubahan sosial yang sangat cepat. Nah, semakin banyaknya pengaruh globalisasi dan keterhubungan dengan dunia, maka perubahan pun semakin cepat. Kalau dulu kita menunggu perubahan hanya puluhan tahun,
masyarakat ini karena saking banyaknya pasokan teknologi, saking banyaknya asumsi-asumsi dari luar negeri serta budaya-budaya baru bisa menyebabkan krisis identitas masyarakat. Apa maksudnya? Yaitu masyarakat tidak bisa membedakan lagi mana nilai tradisi asli dan mana lagi nilai modern yang patut diasumsi. Nah, sehingga dari itu bisa menyebabkan berkurangnya nilai spiritualitas pada seseorang tersebut. Yang kelima, dominasi teknologi digital. Nah, di sini bagaimana teknologi itu bisa membuat manusia itu berketergantungan pada teknologi itu. Ketika kita berbicara teknologi ini, pasti sekarang kalau nggak ada teknologi semua nggak akan berjalan. Misalnya kayak saya presentasi hari ini, mungkin ini nggak akan bisa ada. Tapi teman-teman, kalau kita berbicara tentang teknologi digital yang ada di kita kalangan mahasiswa, ada satu tools yaitu AI. Kita bicara tentang AI yang sering kita gunakan kayak GPT. Mungkin teman-teman nggak asing, saya sendiri sebagai usernya. Jadi di sini saya mau bilang, setiap orang itu boleh pakai AI, tapi nggak harus stuck di AI itu. AI nggak boleh mengendalikan kita, tapi bagaimana teman-teman bisa menjadikan AI itu sebagai partner? Jadi buat alat itu bisa mendukung kita, bukan alat itu yang menjawab semua pertanyaan kita. AI itu dihasilkan dari kita, jadi jangan sampai biarkan AI mengolah kita ataupun mengendalikan kita. Nah, dari sudut pandang Islam, modernitas harus dihadapi dengan etika dan moral syariat tanpa kehilangan nilai dasar agama. Islam bukan nggak menerima perubahan, Islam bukan menolak semua ajaran-ajaran, tetapi Islam menerima semua itu, tapi kita sebagai masyarakat ataupun manusia harus bisa memilah ataupun harus bisa menerima itu tanpa menghilangkan syariat agama kita, nilai dasar agama kita. Dari sekian kehidupan yang kita jalani, adanya relevansi ajaran Islam dalam kehidupan modern. Islam tetap relevan, di mana Islam tetap bisa menyesuaikan hukum-hukumnya sejalan dengan perubahan, karena ada 3 elemen penting. Yang pertama itu fleksibilitas syariat, prinsip dasar tetap. Ada yang tahu apa itu prinsip dasar dalam Islam yang paling penting dan utama? Ada yang tahu? Apa? Ya, itu betul. Selain itu, selain akidah kita tegak dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu? Oke, berarti yang ada keadilan, habis itu ada kejujuran, habis itu ada kehalalan ataupun menghindari riba. Nah, metode-metode penerapan ini dapat menyesuaikan zaman. Seperti contoh yang perlu di sini, transaksi keuangan digital tetap diikuti prinsip halal, adil tanpa riba. Kalian ada pakai mobile banking? Ada? Nah, itu merupakan salah satu contoh transaksi keuangan digital. Nah, yang kedua ada ijtihad. Ijtihad ini digunakan untuk menyelesaikan masalah modern, seperti salah satu contoh bioetika. Bioetika itu transplantasi organ atau bayi tabung. Nah, di mana Islam, ijtihad ini itu adalah proses mencari solusi ataupun hukum-hukum baru yang tidak dijelaskan langsung, seperti saya bilang tadi di pertama, di dalam Al-Quran ataupun hadis. Setelah itu teknologi reproduksi, ada ekonomi digital. Ekonomi digital ini semakin marak di Gen Z, itu kripto. Kalian tahu kripto? Trading. Sebenarnya itu permainan saham, cuma itu juga menjadi salah satu pembahasan di Islam. Habis itu ada lingkungan. Nah, mungkin kalau berbicara lingkungan itu lebih ke proses bencana-bencana alam. Ada bencana yang datang dari sang ilahi, ada bencana yang diciptakan oleh manusia sendiri. Contohnya seperti kita di Indonesia yang terjadi di Papua, saudara-saudara kita. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pengaruh modern yang menyebabkan rusaknya lingkungan, ekosistem. Jika ekosistem rusak, pasti masyarakat gak bisa tinggal dengan tenang. Adapun nilai-nilai universal yang saya bilang tadi, yang pertama di sini ada keadilan. Kalian bersikap adil kira-kira? Insya Allah yakin? Yakin? Oke. Saya mau bilang keadilan itu bagaimana kita bisa bersikap adil pada diri kita sendiri dan kepada orang-orang di sekitar kita. Islam di sini mengajarkan kita untuk bersikap adil, baik itu dalam segi hal sosial, ekonomi, politik maupun hal yang lainnya. Yang kedua itu ada ukhuwah. Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Bagaimana hubungan kita dengan sesama lainnya, harmonisasi yang kita jaga, ikatan persaudaraan yang
kebebasan, mau pilih apapun terserah, gak ada yang boleh bantah. Tapi kita punya tanggung jawab, ikuti syariat Islam. Jangan melenceng daripada syariat Islam. Dengan berarti Islam memberikan kebebasan, bukan berarti kita bisa bersikap seenaknya. Yang terakhir ada kemaslahatan. Bagaimana sikap-sikap yang kita jalani setiap hari, bagaimana interaksi-interaksi kita itu berbawa dampak positif bagi orang-orang sekitar kita. Habis itu, dari sekian sudah banyak saya jelaskan, mungkin semua perubahan bisa kita terima teman-teman. Ada tantangannya juga. Tantangan kontemporer di sini pertama, yaitu sekularisasi dan liberalisasi. Pemisahan agama dari kehidupan publik, kebebasan individu yang berlebihan, risiko menghadapi nilai barat tanpa filter. Ketika kita berbicara sekularisasi, berarti itu pemisahan agama daripada kehidupan publik. Itu bisa juga bersifat bebas. Karena kenapa? Di sini berarti Islam dianggap tidak mampu menjawab kehidupan sosial masyarakat. Berarti Islam itu cuma dominan sebagai agama aja. Dia nggak mampu untuk menjawab apa yang terjadi di masyarakatnya. Setelah itu liberalisasi ini, karena semakin banyaknya kebebasan dari individu ini, maka pengaruh-pengaruh barat tanpa filter masuk ke kita. Contoh kita bilang apa? Konser di Aceh. Ada yang ikut konser di sini. Saya mau tanya, konser itu bisa nggak diterima di kalangan kita Aceh sebagai syariat Islam yang dominan? Tidak. Apa yang bisa kita lihat di konser itu? Percampuran Lawan jenis, gender. Pertama yang bisa kita lihat di konser, nggak ada ingat waktu. Apa nggak ada ingat waktu? Waktu sholat, nggak ada lagi. Istilahnya bagi kita yang cewek joget-joget, goyang-goyang di situ, buat apa hijab? Buat apa? Itu kan sebagai apa? Sebagai jati diri kita dari hijab, aurat kita. Nah, sedangkan yang cowok, kalau kita bilang itu kan ngedugem, gitu kan istilahnya, kayak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Mending kita bisa mengisi acara-acara agama, bisa belajar atau apa, bukan membuang-buang waktu di hal yang tidak penting. Yang kedua ada krisis spiritual, materialisme dan hedonisme, kegelisahan dan kehampaan batin, menurunnya praktik keagamaan. Sekarang orang pada ngejar kesenangan dan pada ngejar harta. Habis itu, karena semakin banyaknya kebebasan, semakin banyaknya asumsi-asumsi yang membuat pikiran jadi kacau, pengen ngikut tren. Sekarang kan udah launching iPhone 17 Pro Max, mungkin ada yang mau. Nah, dari situ kita bicara materialisme dan hedonisme. Karena pengaruh digital ini, dia pengen banget punya iPhone 17, maksa orang tua, curi uang, ataupun bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Setelah itu, akibat dari kebebasan berlebihan itu bisa menyebabkan stres karena nggak punya, habis itu depresi. Nah, setelah itu menurunnya praktik keagamaan. Seperti saya bilang tadi, kayak konser, nggak ada lagi yang namanya sholat. Mau gempa, mau tsunami datang, yang namanya konser masih ada. Nah, setelahnya individualisme ekstrim. Tadi kan dibilang bahwasanya individualisme itu dibolehkan dalam Islam. Tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, kita punya batasan, punya tanggung jawab. Bukan berarti adanya kebebasan, nggak ada dasar bagi apapun. Nah, setelah itu yang ketiga, isu HAM, gender dan lingkungan. HAM Barat yang perlu menekankan kebebasan tanpa batas, perdebatan peran gender dalam Islam, kerusakan lingkungan global, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Ketika kita berbicara dengan Barat, sesuai nggak sama kehidupan kita? Beda. Kalau misalnya kita bilang nih, dari kota Amerika Serikat, sama kita? Jauh banget. Kenapa di sini dibilang HAM Barat? Nggak bisa kita samakan kehidupan orang itu sama kehidupan kita. Kalau kita terlalu menganut ataupun mengasumsi, itu bisa menyebabkan hal-hal yang di luar. Habis itu, perdebatan peran gender dalam Islam. Berbicara tentang masalah gender, Islam tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki itu. Apa yang bedanya kita di mata Allah? Cuman bertakwaan. Dan habis itu, kerusakan lingkungan global dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Nah, di sini kayak contoh dibilang tadi, di Indonesia sudah lama mungkin kasusnya seperti kerusak di Papua ya. Di Papua. Itu tindakan bencana dari siapa? Yang dihasilkan dari sang ilahi atau dari kita sendiri? Dari manusia.
Nah, dengan sebab seperti itu kan bisa mengganggu kehidupan juga. Nah, di sini tugas kita manusia ini sebagai khalifah harus bijak dan masalah HAM. Nah, sebenarnya Islam itu nggak menentang HAM. Apa HAM? Hak asasi manusia. Nah, tetapi itu harus sesuai dalam ruang lingkup syariat Islam. Nah, di mana kebebasan yang diberikan itu juga ada tanggung jawab, nggak boleh merusak moral, agama, ataupun masyarakat sekitarnya. Contohnya seperti kebebasan beragama yang dijamin dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. La infisama laha wallahu samii'un 'alim." Di dalam ayat itu bahwasanya dijelaskan agama tidak memaksakan kamu harus memeluk Islam, tetapi bagaimana kenyamanan kamu, bagaimana kamu bisa menerima agama tersebut. Misalnya dalam surah Al-Kafirun ayat terakhir, "Lakum dinukum waliyadin," untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita nggak memaksa orang Islam, nggak memaksa kamu harus masuk Islam, di Islam itu nanti kamu masuk surga, tetapi itu datang dari hati nurani orang itu sendiri. Mau nggak bagaimana orang itu bisa menyesuaikan menerima agama. Gender dalam Islam. Nah, berbicara tentang gender, mungkin kita nggak akan luput. Ada orang yang bilang perempuan nggak boleh berpendidikan tinggi. Ada yang setuju? Tidak. Ada yang setuju? Kalau ada yang setuju, saya sendiri enggak. Saya sendiri punya tujuan saya sendiri. Saya sendiri juga punya keinginan mau keliling-keliling, terserah. Karena perempuan itu juga punya hak untuk merasakan pendidikan. Kalian boleh mengejar pendidikan mau S1, S2. Laki-laki pun seperti itu. Seperti di sini, Islam memberikan juga kebebasan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan, ekonomi maupun politik, tetapi dengan menjaga nilai kesopanan. Nah, di sini perubahan iklim, polusi dan kerusakan alam. Di Indonesia kan iklimnya nggak ada iklim salju. Habis itu polusi akibat dari polusi udara di jalan. Habis itu kerusakan alam yang kita buat seperti penebangan pohon sembarangan ataupun penggusuran sembarangan, itu kan bisa menyebabkan sebuah masalah modern, teman-teman, di mana itu bisa merusak ekosistem lainnya. Gak cuma ekosistem di darat, ekosistem laut pun juga ikut rusak, dan manusia pun juga ikut rusak, juga ikut mendampak, ikut serta dalam dampak yang dihasilkan. Setelah itu, apa tugas kita di sini? Yaitu kita bisa menjaga bumi kita sendiri. Saya mau tanya, jaga bumi wajib nggak? Wajib? Sebagian dari iman? Sebagian dari iman? Wajib. Kalau misalnya kita nggak jaga, buat apa kita tinggal? Ya nggak? Nah, setelah itu, apa ini? Bagaimana caranya kita mendukung pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon. Habis itu energi ramah lingkungan, tidak boros, serta menjaga hutan. Karena hutan itu paru-paru dunia. Jadi jaga ya. Nah, jadi di sini kesimpulan yang bisa kita ambil dari sekian perubahan yang hadir dalam kehidupan kita itu menjadi peluang sekaligus tantangan. Jadi di sini Islam mampu memberikan solusi terhadap perubahan zaman, yaitu seperti adanya ijtihad untuk menjawab persoalan baru yang tidak ada pada masa klasik. Masyarakat juga harus bisa adaptif, kritis, dan tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Oke. That's all from me. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai penulisan pada makalah. Pada makalah di bagian kata pengantar. Sebaiknya kalau kalian tuh membuatnya pakai kata kiri kanan, terus titik juga. Terus pada bagian daftar isi, di bagian bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup, sebaiknya bagian pembahasan, penutup dan pembuka itu di atas kan, bisa biasa membuat satunya. Footnote-nya juga, sebaiknya pakai fontnya itu harus 10, jangan 15. Bagian penulisan jurnal di footnote harus italic. Terus di bagian isi-isinya itu terlalu banyak spasi. Sedikit kritikan untuk penulisan isinya ya. Kalau dari saya lihat kan judulnya ini dinamika kehidupan kontemporer, di mana tantangan dan peluang di era globalisasi. Nah, namun kalau misalkan tadi kalian ngejelasin PPT mungkin udah jelas ya, tapi kalau misalkan di makalah saya menemukan bahwa isinya itu lebih membahas ke ijtihad, hukum Islam kontemporer, integritas, isu gender, namun tidak mengarahkan ke peluang dari dinamika globalisasi dari perspektif Islam.
di makalahnya. Berarti cuma dikembangkan aja. Dikembangin makalahnya. Habis itu kayak diisi dengan rumusan masalah tuh tidak terlalu nyambung. Rumusan masalah sama isinya tidak menjawab dari rumusan masalah tersebut. Oh, nggak ada feedback. Kayak misalkan ini kan rumusan masalah apa, isinya apa gitu. Lebih baiknya juga contoh konkret kehidupan kontemporer saat ini dibuat di makalahnya, ditambahin ya. Kita lanjutkan kehidupannya. Di halaman 13 footnote 36, setelah footnote 31 itu dia langsung 36, tidak ada 32 atau 35 gitu. Habis itu dalam teks ini dia typo pada penomorannya. Selanjutnya di halaman 12 di judul subbabnya dia menggunakan kata modernitas. Sebenarnya dia modernitas. Itu aja. Terima kasih. Tentang gender dalam Islam. Di dalam makalah dijelaskan bahwa Islam memandang peran laki-laki dan perempuan sebagai komplementer, bukan diskriminatif. Nah, pertanyaan saya, bagaimana konsep komplementer ini dapat diterapkan dalam masyarakat modern atau era modern ini tanpa dianggap diskriminatif? Saya Aulia dari kelompok 7, izin bertanya kepada kelompok 8. Di sini saya ingin lebih membahas tentang khususnya generasi muda yang sangat relevan dengan kita saat ini. Pertanyaannya tuh, sejauh mana arus globalisasi dan teknologi digital memengaruhi cara generasi muda membentuk identitas diri, nilai moral, dan pola pikir mereka? Dan bagaimana kita dapat menilai apakah perubahan tersebut membawa dampak positif atau justru mengikis karakter generasi masa depan? Sebelumnya kita pahami dulu komplementer itu yaitu hubungan yang setara, saling melengkapi, di mana berarti perempuan dan laki ini memiliki hubungan timbal balik. Berarti ada ikatan yang membuat mereka saling timbal balik, ya, ada saling tolong menolong, interaksi yang pokoknya bisa membantu lah. Nah, kalau kita tadi kan kita bilang bagaimana dia nggak bersifat diskriminatif. Pasti teman-teman ada asing nggak dalam rumah tangga adanya yang namanya patriarki. Itu dimana perempuan dijadiin sebagai babu. Nah, di situ kan jadi sebagai salah satu permasalahan gender. Tetapi sebenarnya dalam Islam laki-laki nggak boleh gitu. Gimana perempuan ini kita saling membantu. Misalnya saya bilang mungkin ini sedikit membahas dalam lingkup rumah tangga. Kalau misalnya istrinya ini kayak masa dia cuci piring, cuci baju, ngurus anak, ngurus suami, semua harus dia. Habis itu laki-laki marah-marah. Kalian terima nggak sebagai perempuan? Enggak kan? Itu sebagai salah satu yang dibilang sebagai diskriminatif. Nah, di sini komplementer ini dia menciptakan hubungan timbal balik di mana mereka bisa saling membantu di dalam rumah tangga. Kalau misalnya kita diistilah di dalam kelas ini, misalnya kayak kontak balik sama anak cowok misalnya. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita butuhkan, misalnya sesuatu yang berat, alihkannya ke mereka. Berarti di situ bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan ini bisa menyetarakan gitu istilahnya, bisa saling membantu tanpa adanya diskriminatif, yaitu adanya timbal balik. Misalnya nggak ada yang merugikan satu pihak, saya bilang. Misalnya yang ceweknya ini nggak tersudutkan ataupun adanya diskriminatif, habis itu yang cowok pun juga dapat kesetaraan yang sama seperti perempuan. Bisa kan? Bicara tentang generasi muda. Ya. Satu, jawabannya ada di identitas diri. Oke teman-teman, kalian masing-masing punya identitas, kita punya nama, kita punya status, kita punya jati diri, dan kita tahu siapa diri kita sendiri. Jadi bayangannya di sini, ketika globalisasi teknologi semakin masuk, apa yang harus kita bentuk? Identitas diri ini tetap terjaga. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang global, kalian pasti masing-masing punya sosial media, punya Instagram, punya TikTok, punya Twitter, punya segala macam. Nah, di Instagram kita lihat pasti kita posting sesuatu, ada nggak yang tipe orangnya mudah banget masuk sama komentar orang? Ada? Misalnya dari situ, kenapa dibilang pertama identitas diri? Jadi ada misalnya kayak ada tipe orang kayak dia ngejudge, ada tipe orang yang dia kasih semangat. Nah, dari situ
membangun identitas diri. Kalian, kita masing-masing punya pendirian, kita masing-masing punya jati diri kan. Be yourself and don't give up. Jangan menyerah istilahnya. Jadi jangan sampai asumsi-asumsi ataupun pemikiran-pemikiran orang itu bisa merubah identitas diri. Nah, di sini kita generasi muda harus punya pendirian kalau bahwasanya teknologi ataupun globalisasi itu nggak boleh merubah ini. Ini yang pertama paling penting. Yang kedua itu nilai moral. Nah, kalau kita berbicara tentang nilai moral itu, yang pastinya itu sikap ya, itu lebih ke etika. Yang pertama itu kalau nilai moral kita bahas dari segi agama dan pengetahuan global. Oke teman-teman, kita aceh dominasi dengan agama Islam. Saya mau tanya sama teman, kayak contoh tadi konsep patut ada di Aceh. Itu asumsi dari mana konsep? Ada yang tahu? Dari luar, budaya masyarakat Amerika. Pasti di sini ada yang namanya K-popers segala macam ada. Itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Cuman jangan melanggar dari agama. Habis itu pengetahuan global ini kan pasti kita marah dengan pemikiran-pemikiran orang luar. Tapi bagaimana pemikiran-pemikiran tersebut bisa kita asumsi tapi tanpa menilai daripada agama juga. Pola pikir. Nah, kalau kita misalnya bicara pola pikir, kayak sebagian orang itu dia nggak mau berpikir lebih lanjut. Misalnya nih, kayak coba kamu cari jawaban dari ini, langsung searching ke AI. Boleh. Misalnya saya searching AI juga. Saya searching AI, tapi kalian harus punya cara tersendiri bagaimana kalian bisa menjelaskan jawaban dari AI itu dengan bahasa kalian sendiri, dengan pemikiran kalian sendiri. Kalian punya kendali, bukan AI yang punya kendali. Ngerti? Jadi saya ada nonton satu podcast. Saya juga salah satu fan-nya Kak Safira yang peserta COC. Beliau bilang saya selalu masuk di podcastnya di warung buah. Kita justru harus tanya kenapa, bukan solusi yang kita terima. Kenapa misalnya ada jawaban ini, kenapa harus gini? Kita harus tahu, harus menelusuri, bukannya menerima. Ngerti? Berarti kalau misalnya ini kayak ada perubahan zaman sekarang, perubahan apa misalnya? Ini AI yang sudah bilang masih memarah kan? Kenapa sih bisa adanya AI? Bagaimana AI itu bisa terciptakan? Kok bisa dia menjawab semua pertanyaan? Itu pasti nggak bertanya di kepala kita masing-masing. Kayak kita belajar, saya jujur sendiri. Saya kalau misalnya cari jawaban, kok bisa dia mendetail semua dari punya siapa, bagaimana? Tapi di situ tugas kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan, bukan kita yang termanfaatkan. Apakah tadi pertanyaan itu bisa membawa dampak positif dan dampak, bisa juga berpengaruh negatif? Justru kalau misalnya kalian bijak dalam penggunaan, itu justru banyak membawa dampak positifnya teman-teman. Kenapa bisa bilang banyak membawa dampak positif? Karena itu bisa menjadi salah satu penyandang ataupun pendamping kita dalam, misalnya kalau kita mahasiswa, pasti kalian pengen cepat-cepat lulus kan? Pengen pintar, isinya nggak mau kita kayak gini-gini aja hidupnya. Pasti di situ kita juga punya cara tersendiri. Nah, jadi teknologi dan globalisasi yang hadir di sekitar kita itu kita jadikan sebagai alat pendukung kita, bukan sebagai justru yang menyerusak kita ke dalam lembah kebodohan. Ngerti? Karena kenapa? Kita boleh mengakses semua dengan pakai teknologi, kita boleh menerima apapun perubahan, tapi critical thinking. Kenapa dinamakan dengan critical thinking? Berpikir dulu sebelum kita bertindak. Pikir dulu apa yang masuk, patut nggak diterima, bisa nggak dilakukan. Kalau misalnya nggak bisa, skip, jangan lakukan. Karena apa? Kita hidup di dalam dunia aturan. Islam punya aturan, bukan kita hidup di Amerika Serikat. Kalau misalnya teman-teman hidup di Amerika Serikat, mungkin boleh-boleh aja perempuan sama cowok satu kamar, mungkin boleh-boleh aja kita mau lakukan apapun karena itu prinsip negara orang itu. Sedangkan di Indonesia, khususnya di Aceh, dominannya sama Islam. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan hari ini adalah itu pertama tergantung di identitas diri, habis itu ada di penggunaan daripada teknologi dan globalisasi tersebut sendiri. Mungkin sekian jawaban dari saya.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan presentasi kelompok kami telah selesai. Semoga